tujuannya juga ke sana. Dan hanya di sanalah tempat berhaji, tidak ada yang lain. Orang Syiah di Iran itu membuat Ka'bah tandingan. Mereka taruh di sana. Tidak akan pernah bisa disamakan sama sekali dengan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Itu orang-orang Syiah, Gulatul Syiah yang Imamiyah itu, yang mereka ya memiliki satu konsep, kalau bisa berbeda dengan Ahlus Sunnah, kenapa harus sama? Itu prinsip mereka. Selagi bisa berbeda, kenapa harus sama? Baik, tapi itu urusan mereka. Baik, yang berikutnya, kalau definisi hukum dan dalil saya kira jelas. Hukumnya adalah fardhu ain, wajib bagi yang mampu. Mampu di sini ada 3: fisik, biaya, dan aman dalam perjalanan. Fisik saya kira sudah dipahami jelas itu ya, biaya dan aman dalam perjalanan ini nanti bisa berkembang. Kalau dulu makna dari aman dalam perjalanan itu aman dari qati'ut thariq, penyamun, segala macam, perampokan. Hampir di setiap persimpangan, hampir di setiap tikungan di padang pasir itu dulu itu ada orang-orang yang mencegah, mengambil barangnya, mengambil ontanya, bahkan ada yang dibunuhnya. Itu bagian dari bentuk aman. Kalau sekarang ya macam-macam. Bisa karena enggak alasan virus lalu ditiadakan haji. Kan udah 2 tahun ya. Tahun depan walau belum diputuskan. Tapi yang jelas sudah 2 tahun tidak diberangkatkan. Itu masuk pada istita'ah, aman dalam perjalanan. Dan sebagai istihad ya sah-sah saja, karena mereka punya pandangan. Apalagi itu secara dunia kan, mendunia, sehingga diputuskan untuk tidak diberangkatkan. Namun haji tetap ada, hanya dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar dan di sana. Nah, itu dari segi hukum fardhu ain, dan sebagai catatan ya kewajibannya hanyalah 1 kali seumur hidup. Jika ada yang ingin mengulangi, maka itu hanyalah sebagai amalan sunnah kalau ingin diulang. Bahkan ada yang membahas mana yang lebih baik, mengulang-ulang haji atau membantu fakir miskin. Kalau untuk haji pertama kali jelas karena itu sebagai kewajiban, harus dia gugurkan dulu kewajibannya itu. Sekarang untuk mengulang-ulang, ini banyak fakir miskin yang tidak makan aja bayar, dia berkali-kali haji. Nah, ya kan? Mana yang lebih baik, dia berikan uang untuk ke fakir miskin atau malah tetap untuk berhaji? Itu dibicarakan oleh para ulama. Banyak yang menganjurkan fakir miskin, berikan harta kepada orang lain karena dimensi sosialnya lebih tinggi. Kalau haji berulang-ulang itu pribadi sifatnya, ya kan? Hanya untuk kepuasan diri dia. Boleh untuk mengulang-ulang, boleh, tidak apa-apa. Cuma kalau ditimbang-timbang gitu dalam muazanahnya, kira-kira mana yang lebih baik. Untuk ayat dan hadisnya itu akan sangat banyak sekali. Kita ambil 1 ayat dan 1 hadis. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji diwajibkan kepada manusia oleh Allah. Yang diwajibkan itu adalah man istata'a ilaihi sabila. Ini yang istita'ah tadi itu, fisik, biaya, dan aman dalam perjalanan. Sedangkan dalam hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas qad faradallahu 'alaikumul hajj fahajju. Allah, wahai manusia, Allah telah mewajibkan bagi kalian untuk berhaji, maka haji. Ini hadisnya agak panjang, cuma saya cukupkan sampai di situ. Ada ujung hadis itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afi kulli amin. Wahai Rasul, apakah setiap tahun? Jadi sahabat itu nanya, kan Rasul bilang hajilah kalian, apa setiap tahun? Rasul agak diam dulu, lalu kemudian dia baru menjawab, lau qultu na'am la wajaban. Kalau saya katakan iya, pasti akan wajib. Wala mastata'tum, dan pasti kalian tidak akan sanggup. Jadi kan nampak itu kan bagaimana Rasul membayangkan ke depan, visioner betul kan. Seandainya memang dikatakan iya, jadi wajiblah dia. Wala mastata'tum, dan pasti tidak akan sanggup. Jangankan setiap tahun, sekarang antrian sudah 20 tahun. 20 ya.
Kalau daftar sekarang baru haji. Jadi kalau ada orang umur 50 sekarang mendaftar, berarti haji umur 70. Entah ada neta tidak? Karena Nabi bilang umur umatku antara 60 sampai 70. Belum ada jaminan itu dia akan ada sampai di umur itu. Begitulah apanya. Di satu sisi orang mengalami krisis, di sisi lain daftar haji semakin panjang. Nah, jadi kalaulah saya katakan iya, pasti akan wajib. Nah, maka dari sinilah disimpulkan oleh para ulama bahwa kewajiban haji itu hanya satu kali. Baik, yang berikutnya kita tidak akan bicara nanti apa syarat rukunnya apa, kenapa inti kita adalah pada maqasid syariahnya. Kita akan coba lihat apa makna manafi' yang tadi. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan atau meraih atau mendapatkan berbagai manfaat. Bukan disebutkan manfaatun wahidah, satu manfaat, tapi banyak. Nah, maka yang pertama kita lihat maqasid ukhrawiyah, tujuan-tujuan akhirat. Saya cenderung selalu mendahulukan tujuan-tujuan akhirat karena nanti dalam puasa kemarin juga bagian-bagian dari akhirat, juga sholat gitu ya. Karena memang itu tujuan asasi. Karena ini adalah ibadah. Ibadah itu ketaatan kita kepada Allah. Itu bukan sekedar untuk tujuan dunia, tapi yang lebih penting adalah tujuan akhirat, keselamatan kita di akhirat kelak. Kita ambil 3 poin saja dari maqasid ukhrawiyah. Yang pertama jelas ya, untuk meraih keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah ibadah sangat mulia dan akan memuliakan diri kita. Karena orang yang mulia itu orang-orang yang memang terbebas dari dosa-dosa dan kesalahan dengan ketakwaan yang ada pada diri. Maka Rasul bilang dalam hadisnya, "Faman hajja", barang siapa yang mengerjakan haji, "falam yafsuq walam yarfus, raja'a kayaumin waladathu." Barang siapa yang berhaji, dia tidak melakukan kefasikan, walam yarfus, tidak melakukan hal-hal yang porno atau mengungkapkan kata-kata yang porno, raja'a kayaumin waladathu, dia akan kembali seperti di hari ia dilahirkan oleh ibunya. Itu hadis Rasulullah SAW. Maka rahim haji itu akan melahirkan kembali orang-orang yang suci. Pulang ke tanah airnya, dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Itu ibarat sebuah perumpamaan bersihnya jiwa orang-orang yang berhaji, karena mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rangkaian hak ibadah yang dia kerjakan, rangkaian yang tujuannya untuk meraih keampunan, mendapatkan pahala yang luar biasa, keampunan dari Allah. Sholat di sananya berapa coba? Di Masjidil Haram 100.000 sekali sholat. Cuma jangan pula nanti dimanfaatkan. Pulang haji nggak mau dia ke masjid lagi kan? Karena merasa pahalanya sudah banyak. Ada savingnya kan? Ada dana saving. Ketika diajak oleh orang yang belum haji, kamu gak usah ngomong, kamu aja belum haji katanya kan? Saya haji berapa kali sholat di sana katanya kan? Enggak, bukan untuk itu. Justru yang harus dijaga setelah pulang haji itu kesucian tadi itu. Bagaimana agar kesucian yang dia bawa dari sana itu tetap bertahan. Kalau enggak, maka akan kotor kembali, rusak kembali jiwanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk ukhrawiyah jelas harapan surga. Ibadah-ibadah kita rata-rata untuk mengharapkan surga, dan itu tidak salah. Mengharapkan surga, mengharapkan balasan dari apa yang kita kerjakan dari kebaikan, itu sebenarnya sesuatu yang dituntut dari kita. Karena dalam kajian sufi, ada sebagian orang sufi mengatakan selagi kita mengharapkan surga berarti belum ikhlas. Nah, ini mungkin bisa juga didiskusikan, apalagi di kalangan kampus kan. Apalagi ada orang sufi yang bilang gini, nggak apa-apa masuk neraka asal Allah ridho. Emang kuat nahan neraka.
Seharusnya yang dikejar biar surga asal Allah ridha. Nah, ini yang penting ridha Allah. Kalau Allah tetapkan saya neraka asal Allah ridha, enggak apa-apa. Ini salah dalam beragama. Karena dalam beribadah itu harus ada dua hal, ar-raja wal khauf. Ar-raja itu adalah harapan-harapan untuk mendapatkan yang dijanjikan. Kan Allah yang menjanjikan, masa nggak boleh kita berharap? Kalau al-khauf itu rasa takut kita kepada ancaman. Kita kerjakan ketaatan kita karena kita takut dengan ancamannya Allah. Takut kita dengan nerakanya. Masa dikatakan biar neraka asal Allah ridha. Nah, maka mengharapkan surga itu malah harus. Karena hadis bilang begini, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa jannah. Haji mabrur itu enggak ada yang pantas balasannya kecuali surga. Hanya surga. Itu kalau dalam ilmu nahwu, siapa yang pernah belajar ilmu nahwu, laisa illa itu adatul hasr. Adatul hasr itu hanya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ada nafi, ada illa. Ini laisa illa. Maka tidak ada yang pantas diberikan balasan untuk haji mabrur itu yang mengerjakan haji mabrur illa jannah, kecuali surga. Nah, ketika Rasul sudah bilang begitu, bolehkah kita berharap surga dari haji kita? Ya boleh, karena itu yang dijanjikan gitu. Kemudian mendapat cinta dari Allah dan mengabulkan panggilan. Karena sesungguhnya orang-orang berhaji adalah tamu-tamu Allah. Allah yang memanggilnya. Sehingga yang paling banyak terucap ketika ihram itu adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Begitulah mulianya orang yang diberikan kesempatan untuk berhaji. Dia diberikan jamuan-jamuan Allah yang ada di sana. Ada juga dalam hadis Nabi ketika di antara mereka ada yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, nada munadin minas sama. Ada malaikat yang diutus oleh Allah dari langit sana mengatakan la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada labbaik bagi kamu, tidak diterima kehadiran kamu. Wa la sa'daik, tidak ada kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena wa malbasuhu haram, amu haram, wa masrabuhu haram. Anna yustajabu lahu wa wudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Karena baju yang dia pakai dari uang haram, apa yang dia makan dari yang haram, dia diberi nutrisi dari yang haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin itu bisa cuma suara itu tidak dengar. Hadis Nabi ada mengatakan malaikat yang bilang seperti itu untuk orang-orang yang memang seperti tadi. Cuma tidak ada satupun yang mendengar. Semua hanya akan disibukkan dengan ungkapan labbaik Allahumma labbaik. Kalaulah sempat didengar, kacau juga. Kalaulah orang-orang yang membawa uang haram tadi untuk haji lalu dengar dia disebut pula nama dia untuk itu, ya itu kacau. Jadi ada hal-hal yang harus dirahasiakan. Kayak takdir, kenapa dirahasiakan? Nikmat hidup kena takdir dirahasiakan itu. Seandainya takdir tidak dirahasiakan, tidak nikmat hidup. Kalau kita tahu minggu depan kita mati, apa perasaan kita hari ini? Kalau ada mahasiswa sudah tahu dia takdirnya akan mendapat A dalam satu nilai, dalam satu mata kuliah, kira-kira belajar enggak? Enggak, karena udah tahu dia takdirnya. Atau takdirnya B umpamanya, kira-kira belajar enggak dia? Enggak juga. Jadi tahu tidak tahu apa? Kalau sudah tahu kita takdirnya bagus pun atau tidak bagus, kita akan jadi malas. Tidak ada lagi semangat belajar karena takdirnya sudah tahu. Bahkan dalam hadis Nabi sebenarnya Allah sudah tahu kita surga atau neraka. Cuma kita tidak tahu. Kalaulah kita tahu surga atau neraka, nggak akan beribadah kita. Baik dari kita surga ataupun neraka, nggak akan beribadah. Buat apa lagi beribadah takdirnya surga? Ada kalau takdirnya neraka semuanya, buat apa lagi sholat Jumat?
hari ini memang takdirnya adalah neraka. Maka luar biasa ketika dirahasiakan takdir itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ada kompetisi untuk mengejar, namun hasil hanya Allah yang tahu. Itulah sebabnya dalam hidup kita ini, kita yang dinilai itu proses, bukan hasil. Hasil semua urusan Allah, proses itu yang akan dinilai. Kita berobat, proses itu, sehat itu urusan Allah, ya kan? Kita mahasiswa belajar bersungguh-sungguh itu proses, hasil nanti Allah yang menentukan. Baik, balik kita ke tema kita. Jadi mendapatkan cinta dari Allah dengan mengabulkan panggilannya. Seorang ayah kalau seandainya anaknya mengabulkan panggilannya tanpa menunda sama sekali, itu akan timbul rasa cintanya. Tapi ketika ada seorang anak sudah 3 kali manggil, dengar dia, tapi tidak juga dikabulkan, jadi abaikan, itu seorang ayah akan membenci. Nah sekarang ketika hadir ke sana untuk mengabulkan panggilan Allah, itu akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang sebenarnya sudah bisa berhaji tapi belum. Berarti dia yang tidak mengabulkan. Padahal Allah sudah berikan kesempatan untuk berhaji. Baik, itu kita cukupkan pada 3 poin. Padahal akan banyak lagi tentu saja urusan-urusan dan masalah ukhrawiyah hubungannya sama haji. Pindah pada yang berikutnya. Maqasid tarbawiyah, tujuan-tujuan yang untuk edukasi, tujuan tarbawi. Yang pertama, membangun keikhlasan hati dalam berhaji. Ikhlas ini nampaknya memang harus dilatih. Iya kan? Keikhlasan itu memang harus dilatih. Bisa saja ada orang yang pertama mungkin agak terpaksa, tapi kalau dia kerjakan terus, maka muncul keikhlasan. Rangkaian ibadah haji kan bukan, kalau dari Indonesia itu kan walaupun hajinya hanya 3 hari, tapi keberangkatan mereka dari awal sampai akhir itu kan berhari-hari. Dan itu sesungguhnya adalah cara untuk melatih keikhlasan hati dengan melaksanakan berbagai kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di sana itu memang untuk melatih keikhlasannya. Kalau kita di sini malas-malas baca Quran bawahnya, masa sampai di sana enggak juga baca Quran? Kalau di sini kita mungkin malas-malas untuk melakukan berbagai macam kebaikan yang lain, untuk berzikir dan lain sebagainya, masa di sana malas? Padahal ayat tadi wa yazkurus mallah. Bisa aja kita di sini sibuk kalau kerja kita, baru aja kita bangun kita sudah mikirkan map yang mau dibawa ini hari ini, map mana yang udah selesaikan. Bisa aja habis waktu kita untuk itu. Di sana tentu kita lepaskan itu semua. Maka membangun keikhlasan dan keinginan hati untuk memperbanyak ibadah itu berarti ada unsur edukasi, sehingga dia sampai pulang kembali nanti dia sudah terlatih untuk melakukan berbagai kebaikan. Mungkin selama di sana dia berupaya terus untuk tidak pernah terlambat sholat, karena terlambat sedikit jadi kita sudah di pelajaran Pak ya. Jangan coba-coba terlambat, apalagi hari Jumat jam 10, jam 10.30 di dalam Masjidil Haram itu sudah. Nah sekarang karena kita ingin di dalam, apalagi kalau ingin dekat-dekat dengan Ka'bah, enggak usah datang jam 11.30. Nah sampai pulang nanti semangat itu masih ada. Maka kalau kita lihat rangkaian ibadah haji itu sesungguhnya adalah hanya perpindahan dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, dari awal sampai akhir. Itulah haji, berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Selesai ihram, nanti terus ada tawaf. Selesai tawaf, nanti ada sa'i. Selesai sa'i, nanti ada tahallul kalau dia untuk umrah.
Tapi kalau dia untuk haji, dia akan terus, kalau haji ifrad umpamanya, dia akan terus pakai pakaian ihramnya sampai nanti mulai untuk melaksanakan haji di hari yang ke-8, haji tarwiyah. Itu saja perpindahan dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Nah, melatih keikhlasan kita untuk bertahan di dalam ibadah itu. Yang kedua, upaya untuk mendidik jiwa selalu dekat kepada Allah dengan cara melaksanakan berbagai ketaatan serta menjauhi berbagai maksiat dan perbuatan haram. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ketakwaan itu sebagai bekal yang paling baik. Maka ibadah haji, ibadah yang akan memang melahirkan ketakwaan pada pribadi seorang muslim yang berhaji. Melatih diri untuk sabar dalam ketaatan. Taat itu perlu sabar. Karena para ulama membagi sabar itu bertiga. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan diri untuk berbuat maksiat, dan sabar pada saat musibah. Sabar dalam ketaatan itu satu bagian dari sabar. Kalaulah bukan karena kita sabar, kita tidak puasa. Karena perlu kesabaran dalam ketaatan. Kalau bukan karena sabar kita dalam ketaatan, tidak bangun kita subuh. Lebih enak tidur daripada sholat subuh. Tapi karena ada sabar itu, sabar dalam ketaatan, as-sabru 'ala ta'ah, perlu dilatih agar kita bisa sabar terus itu. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Ada orang bertanya gitu, ada nggak batas sabar? Kadang-kadang marah orang kan, habis sabar saya nanti katanya. Ada nggak batas sabar? Nggak ada. Sabar itu batasnya kata Rasul adalah ketika ketemu saya nanti di telaga. Itulah batas sabar. Oleh karena itu, dalam ibadah pun memang harus terus diupayakan. Haji itu satu ibadah yang memerlukan kesabaran yang luar biasa. Coba kita-kita yang dari Asia Tenggara ini, yang jarang menemukan panas terik yang sekuat di sana. Itu kalau tidak sabar, baru aja sampai sana ada pecah-pecahnya. Maka kalau ada dokter yang membimbingnya, dikasihnya bekal-bekal, ini nanti untuk bibir. Karena terlalu banyak pula, ibu tua kayak gincu pula jadi. Tapi itu tujuannya adalah untuk yang tadi itu. Kenapa panas gitu? Apalagi kita sering ditempatkan, kalau Indonesia itu, saya dulu pernah membimbing haji, itu selalu saja tenda itu di Mina itu jauh dari tempat lokal jumlah. Itu di balik terowongan Muaisin tuh. Sering negara kita di sana. Itu berjalan dari situ untuk lontar jumroh. Itu perlu kesabaran. Ketika dia sadar bahwa langkahnya itu adalah langkah ibadah, dia melangkah untuk lontar jumroh itu adalah untuk ibadah. Itu yang akan membuat dia jadi kokoh. Tapi kalau enggak, mungkin dia akan tidak bersemangat. Atau mungkin hanya memilih kapan saja dia untuk melontar. Nah, maka perlu ilmu di situ. Mana kapan dia harus melontar, yang mana yang harus dilontar. Karena dulu di awal-awal itu di hari ke-10 kan hanya satu. Jumratul Aqabah itu yang dilontarkan, hanya satu itu. Yang ula wusta tidak. Nah, ada sebagian jemaah karena ini kosong. Yang kosong melontar. Pak jangan itu kosong katanya. Padahal itu kosong karena memang belum hari di saat untuk dilakukan. Nah, maka perlu ada ilmu. Baik, melatih diri untuk sabar dalam ketaatan. Karena ibadah itu hanya bisa kita lakukan dengan sabar. Melatih diri untuk saling menghargai dan saling memaafkan antar sesama. Nih, biasa kita dengar ini kan, di sana itu tidak lagi kita ketemu dengan orang-orang yang sama wajahnya dengan kita atau sama kulitnya dengan kita, yang kadang-kadang dengan tradisi yang berbeda, hal-hal yang bagi mereka biasa-biasa saja tetapi bagi kita sudah kasar. Maka perlu saling
menghargai dan saling memaafkan. Di kita itu pegang kepala ini, ya coba-coba bisa bukan? Nah, di Masjid Nabawi ya waktu orang baca Quran, lewat orang Afrika melangkah ke depan pegang kepala kita. Jadi tempat bertumpu tangannya itu di kepala kita. Nah, bagi mereka itu biasa saja. Maka saling menghargai. Wajar juga lah Nabi mengatakan jangan berbantah-bantah, jangan berkata kasar. Kenapa Nabi ngomong seperti itu? Karena kemungkinan untuk mengeluarkan kata kasar itu sangat memungkinkan sekali. Ketika bertemu yang tidak saling kenal dengan tradisi yang berbeda, tentu akan bisa melahirkan hal-hal yang mungkin kita anggap ini orangnya sembarangan kok bisa begini. Atau kita sudah begitu rapi dalam tol, tiba-tiba datang orang Turki. Orang Turki itu jarang yang sendiri-sendiri, apalagi ibu-ibunya. Pasti pegang-pegangan gitu. Dan orangnya besar-besar pula. Kita juga sedang melakukan. Nah, maka sekali lagi selain sabar, maka perlu untuk saling memaafkan dan saling menghargai. Akan ada tentu saja makanan tarbiyah selain daripada yang kita sebutkan, yang ada hanya 4. Baik, yang berikutnya. Maqasid istimaiyah, tujuan-tujuan sosial. Kan Islam ini kan sekarang sedang diobok-obok, sering dituduh tidak punya toleransi, macam-macam yang dituduh pada Islam. Padahal kalau kita coba lihat semua rukun Islam itu mengandung maqasid istimaiyah semua, termasuk haji. Kemarin kita bicara puasa, ada juga bagian-bagian yang hubungannya sama kehidupan sosial. Sekarang haji juga, ibadah haji itu bagaikan muktamar tahunan bagi umat Islam yang dengannya mereka bisa saling mengenal, saling bertukar pikiran, saling berbagi kebaikan dan lain sebagainya. Sebagai muktamar dunia Islam, pertemuan umat Islam sedunia dalam 1 tahun sekali dalam 1 tahun, menggambarkan bahwa kebersamaan umat Islam itu harus selalu dibangun. Kekuatan umat Islam itu salah satunya itu ada pada kebersamaan. Dan kekuatan umat Islam yang paling ditakuti itu ukhuwah itu. Maka diacak-acak terus, diobok-obok terus. Sangat ditakuti kalau seandainya Islam bersatu. Kalaulah memang bisa, banyak hal yang ingin diselesaikan, tetapi selalu saja ada langkah-langkah di mana mereka berpecah. Oleh karena itu barangkali mungkin ini Pak WR1 mungkin akan lebih paham ya. Persoalan dunia Islam ini selalu pada masalah perbatasan. Selalu. Saudi, Yaman, Sudan, Darfur, mana lagi? Pokoknya diciptakan konflik. Irak, masalah perbatasan. Nanti adalah tiba-tiba negara-negara kuat yang sok mau bantu kasih senjata, ternyata dia jual senjata. Jadi mereka kuat ekonominya ketika memang obok-obok dunia Islam. Karena mereka pura-pura bantu. Masuklah senjata-senjata yang ternyata bukan bantuan, tapi hutang yang harus dibayar. Nah, oleh karena itu umat Islam harus bersatu, dan persatuannya itu nampak pada musim haji. Apalagi ketika mereka berada di Arafah dengan satu pakaian, tanpa ada embel-embel lain. Ini presiden kah, ini ketua partai kah, dan sama pakaiannya. Ini rakyat biasa kah, ini kaya di Indonesia dia punya hotel berbintang sekian biji, di sana pakaiannya juga 2 lembar. Nah, tapi kan persis sama, putih-putih semuanya. Jadi gambaran dari kebersamaan yang memang harus itu yang dibangun sebenarnya. Harus dilepaskan sekat-sekat yang selama ini memisahkan.
Kan sering di kota-kota kan ada kota-kota tertentu, orang-orang etnis tertentu atau apa namanya itu level-level sosial masyarakat tertentu, itu semua hilang, harus hilang di sana. Islamlah sebenarnya yang benar-benar mampu untuk mengajarkan itu. Ketika kita ambil dari konsep Barat dengan adanya hak azazi umpamanya, itu belum terwakili seperti yang ada pada Islam. Karena katanya di Amerika sendiri hari ini masih belum bisa menuntaskan masalah itu. Bahkan ada restoran yang kulit hitam nggak boleh masuk di situ. Ada restoran tertentu kulit hitam tidak boleh. Berarti ras enggak tuh. Ada enggak kira-kira unsur-unsur Islam itu benar-benar memberikan kepastian bahwa kalian ini hanya dibedakan oleh ketakwaan. Nggak ada beda antara kulit putih kulit hitam, antara orang Arab dan orang Ajam, illa bittaqwa. Nah, jadi ini yang harus dibangun sebenarnya, dipelajari dari rangkaian ibadah haji. Kemudian dalam haji tergambar kebersamaan antar sesama umat Islam dengan menyampingkan perbedaan bahasa, warna kulit, tabiat, tradisi, dan lain sebagainya. Semua mereka sama di mata Allah, sebab kemuliaan yang sesungguhnya hanyalah dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana dulu Rasul begitu marahnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika menyebut Bilal itu dengan yabna sauda. Jadi Abu Dzar ngomong kepada Bilal, wahai anak orang hitam. Marah. Kata Rasul, ya Abu Dzar, innaka rajulun fika mru'un minal jahiliyah. Wahai Abu Dzar, pada diri kamu masih tersisa unsur-unsur jahiliyah. Karena dia bilang, iya benar sauda. Hai anak perempuan hitam. Karena bilang memang hitam. Sebenarnya Abu Dzar jujur juga waktu itu kan dia bilang. Cuma ada saatnya jujur itu jangan terlalu vulgar kan. Yang mana itu dipahami nanti justru ada unsur-unsur yang sedikit mungkin agak menghina, langsung Nabi marah. Nabi memang marahnya ketika persoalan agamanya yang terganggu gitu. Maka dia marah. Tapi kalau persoalan dunia dia enggak begitu marah kan. Karena soal dunia gitu dia. Tapi kalau sudah masalah agama, masalah halal haram, Nabi menunjukkan. Sama ketika ada dia tengok Hasan itu kan makan korma, kalau nggak salah pernah dulu disampaikan, dimakannya korma zakat. Padahal Hasan umurnya 6 tahun. 6 tahun kan belum mukallaf. Nampak sama Nabi, iya Hasan ini adalah korma zakat. Keluarga Muhammad nggak boleh memakan harta zakat. Dicongkelnya korma itu dari mulutnya dikeluarkan. Berarti itu persoalan halal haram. Padahal Hasan kecil. Kalau orang tua hari ini kita lah mungkin, dia kan belum berdosa, dia kan masih anak-anak. Kalau anak-anak kan belum ada catatan dosa, dibiarkan. Padahal Nabi begitu dia cara mendidik. Nah justru kita terbalik, ketika yang bermasalah itu nanti pelanggarannya itu urusan dunia, malah luar biasa apanya marahnya. Terlambat anaknya kan dicas HP. Kalau lama dicas kan bisa rusak. Nah, lambat dicabut sama anaknya, parah dia. Kamu kok lambat kali dia berusaha nanti gitu. Tapi terlambat anaknya sholat biasa aja. Ada saatnya kita menempatkan kapan kita marah. Rasul marahnya adalah ketika urusannya adalah dengan persoalan batas-batas agama halal haram. Ada untuk hal dunia, pecah piring, tersenggol, biasa. Pecah piring satu beli lagi berapalah harga. Kalau dimarahin anak kita yang kena memecahkan gelas yang tak sengaja disentuh, mungkin akan merusak jiwa dan psikologi dia. Nah, baik. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Baik, barangkali yang terakhir pada maqasid iqtisadiyah. Tujuan-tujuan ekonomi. Haji itu juga punya tujuan-tujuan ekonomi.
syariat Islam membolehkan kepada pelaku haji untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti berbisnis selama berada di kota Mekah, boleh. Karena ayat mengatakan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa alaikum junah. Enggak ada dosa bagi kalian. Uslub laisa alaikum junah itu dalam usul fikih itu menunjukkan hukum mubah. Jadi menunjukkan hukum mubah. Laisa alaikum junah, berarti boleh bagi kalian untuk tahu fadlan min rabbikum. Fadlan di situ keuntungan-keuntungan dunia. Boleh berbisnis. Kalau seandainya kita punya sesuatu yang bisa kita tawarkan sampai di sana, bisa. Atau mungkin di sana kita mencoba untuk mencari peluang-peluang yang bisa untuk menguntungkan, boleh. Dulu banyak mahasiswa mengambil kesempatan haji untuk menjual hati onta. Nah, betapa besarnya hati onta, potong kecil-kecil. Nah, 3 biji isinya 1 plastik, 5 rial. Dan ternyata banyak orang kita yang nyari hati onta karena katanya untuk obat apa itu, asma atau obat apa, jantung atau apalah gitu. Tak ya tanda, tapi itu pula kata orang itu, dan laris. Berarti itu untuk tujuan ekonomi. Dibolehkan untuk memanfaatkan masa haji sebagai sarana menjalin kerjasama bisnis antar negara. Kalau ada dosen-dosen UIR mungkin yang pebisnis ketemu dengan pebisnis lain yang dari Bahrain, dari Qatar, dari mana, boleh nggak dimanfaatkan? Boleh aja. Chatting dari sekarang sama dia, WA, kalau sudah ada relasinya, nanti kita ketemuan ya, urus masalah bisnis di sela-sela hari haji atau setelah haji. Secara hukum itu tidaklah sebagai sesuatu yang salah, dibolehkan. Nah, cuma memang jangan pula bisnis itu yang mendominasi daripada haji. Ini kadang baru sehari udah sampai di Madinah ada 1 tas yang full kena belanja dia kerjanya kan. Lupa pula dia untuk mengerjakan ibadah-ibadah di sana. Itu tentu tidak baik. Haji dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin di Mekah bahkan di seluruh dunia. Itu daging-daging yang disembelih itu terlalu banyak untuk orang-orang miskin Mekah. Sudah sangat lebih dari cukup. Sehingga solusinya adalah daging-daging itu akan dikalengkan lalu dikirimkan ke berbagai dunia Islam oleh pemerintahan Arab Saudi. Maka kalau sudah musim haji, daging itu melimpah karena kebanyakan mereka mengerjakan haji tamattu. Dan haji tamattu itu mesti ada hadiyut tamattu. Kita sering bilang dam. Belum lagi dam yang lain. Dam yang lain itu kan karena ada kesalahan-kesalahan dia harus menyembelih hewan namanya. Atau belum lagi yang berkurban. Karena memang ibadah haji adalah ibadah juga di situ ada ibadah kurban, numpuk di situ daging. Terlalu banyak bagi fakir miskin yang di Mekah, maka dibagi-bagi ke dunia Islam. Dulu pernah sempat dikirim ke Bosnia, ke Kashmir, ke negara-negara Islam, apalagi yang minoritas, yang tertindas, mereka mendapatkan bagian itu. Kemudian juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Dari sisi mana itu? Di berbagai sektor ekonomi seperti penerbangan, transportasi, perhotelan. Itu kalau sudah musim haji, Batam itu luar biasa peningkatan ekonomi. Karena kita mampir dulu di Batam. Pasti akan berbeda selain daripada musim haji. Karena di situ ada apa namanya itu? Haji Madinatul Hujjah, kalau apa istilahnya itu, tempat persinggahan haji itu. Asrama haji. Asrama haji. Ada asrama haji. Dan mereka akan tentu saja karena pulang nanti mampir lagi di situ, berangkat mampir di sana, itu pasti akan menghidupkan ekonomi. Jadi penerbangan, transportasi, perhotelan, perlengkapan haji, umroh dan souvenir. Souvenir itu ternyata cerdas juga orang-orang kita ini. Dia kadang tidak sempat dibelinya di sana karena barang udah gak muat lagi, tasnya udah penuh. Akhirnya dibeli di Tanah Abang.
Tapi tetap aja sebagai souvenir haji. Karena sama. Saya pernah beli peci haji di sana di Arab Saudi. Ternyata peci haji itu datangnya dari Indonesia. Dikirim dari sana. Nah, jadi itu maqasid iktisadiyah, tujuan-tujuan ekonomi. Maka berbagai dimensi dapat dari ibadah haji kita. Barangkali yang